Bapak lihatnya dari situ. Kuliah dulu, kuliah. Nah, betul kan 3 kan dia? 1, 2, 3 kan? Ini yang namanya kursi. Kursi. Ini dia di sana bangku di kursi. Ini tempat duduknya dia di sini. Ini sebenarnya tempat tangan sebenarnya. Ini kursi siapa? Kalau ini definisinya kursi, kan dari turun temurun ceritanya kursi. Kursi siapa? Kalau Anda baca buku Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman, kan ada relief Sulaiman waktu kecil diambil kan, udah agak gede kan diambilnya kemana? Bawa ke sini. Lalu dia dimain di mana? Nggak boleh dia main di singgasana. Dia main di sini. Sulaiman, kamu di sini ya main ya. Nah, mungkin ada buku ensiklopedia di sini atau apa. Jadi Sulaiman di sini aja dia main. Makanya di dalam Al-Quran kursi itu cuma 2 dan hanya 2. Itu kan mahal. Ayat kursi 1, kursi Sulaiman 1. Jadi kalau kita tidak menemukan juga kursi Sulaiman ini, fenomena tentang kursi itu zero di kepala kita. Ya. Sampai anak orang tua kita membuat bangku begitu, dibilang itu kursi katanya. Tapi jelas itu tempat duduk. Kenapa? Karena kami letakkan jasad di kursi Sulaiman. Jadi ada jasad seperti Sulaiman duduk di situ. Sehingga Sulaiman pulang bermain nggak bisa datang, nggak bisa duduk di kursi dia. Dijaga oleh satpam. Kamu ngapain? Satpamnya jaga, nggak boleh masuk dia. Karena ada Sulaiman di sini. Wah, ini terlunta-lunta dia di pinggir pantai ya Pak ya. Dia terlunta-lunta di pantai, akhirnya setelah minta dikembalikan gitu, minta kerajaan yang tidak pantas. Itu awalnya di situ di surat Sot. Jadi kita menemukan kursi yang satu gitu. Kalau kursinya Allah, bagaimana kita menemukannya? Dia meluas di langit dan bumi. Wasi'ah itu kan meluas di langit dan di bumi kursi itu. Itu pula kita mau cari yang mana yang dikatakan kursi meluas itu. Nah, jadi saya mengatakan ini bukan katologi lagi dari pembuktian itu, dari kata pagar tadi ya, dari kata orang itu naik pagar bangunan ya, karena bahasa Indonesia kan pagar, bisa jadi itu jadi bangunan pagar ini namanya kan bangunan di situ pakai kata mihrab ya kan. Nah, sampai dia terkejut, saking tingginya tempat itu tidak mungkin dipanjat orang kan, terkejutnya Nabi Daud. Kalau itu Nabi Daud punya, dan Nabi Daud juga dikasih lempengan kan, Zabur kami beri kepada Daud, Zabur tadi lempengan. Mungkin dia salah satu lempengan yang diberikan Nabi Daud. Kalau Nabi Daud lempengan, kalau Alwah itu untuk Nabi Nuh Pak ya? Ya Alwah itu kan kayu artinya, Alwah Nabi Nuh. Makanya perlu cerita Zulkarnain, atuni zubaral hadid, berikan aku lempengan-lempengan besi. Oh, lempengan itu tidak mesti pelat kan, balok begini juga lempengan. Wah, terkamuskan Zabur. Jadi kalau Zabur itu kita bilang kitab, ya salah, kitab artinya tulisan kan. Jadi berikutnya perlu ketemu atuni zubaral hadid kalau begitu. Iya. Itu di mana nih? Percampuran antara besi dan tembaga. Oh, kesimpulannya apa? Kalau begitu Sulaiman dibawa dari Borobudur sana, dari lembah semut sana, dia asik main-main sama semut kan. Terus begitu bapaknya datang, ibunya teriak, "Sulaiman, bapakmu datang!" katanya. Disitulah semut dengar nama Sulaiman. Oh, rupanya yang suka kita kasih subsidi makanan ini Sulaiman namanya. Dia udah kasih subsidi semut di tumbuh sana. Makanya dikenal, direkam oleh semut. Nama dia Sulaiman. Akhirnya nanti Sulaiman balik ke sana kan, langsung dengan ilmu kimianya semut kan langsung ketahuan ini pasti Sulaiman baunya. Coba aja ada taruh gula di sini, nanti semutnya datang. Berapa meter bisa dia cium gula? Apalagi Sulaiman ciumnya, dia pasti bau. Ini langsung Sulaiman. Masuklah kamu ke tempat kediaman kamu agar tidak diinjak-injak kamu oleh Sulaiman. Dan tentaranya berarti Sulaiman pernah bermain-main di lembah semut dulu kan. Ya, itulah makanya dia pakai nama Su. Karena dia orang
Itu Suyanto, Pak. Masih saudaranya Sulaiman. Maka itu kita lagi sukar kan, nama presiden kita Soekarno. Waktu lagi banyak harta namanya Nah, waktu pelanggaran susila banyak namanya Iya, kalau dikunci. Jadi Lagi puasa nanti. penemuan ini penemuan besar kalau Anda mengerti tentang bagaimana sulitnya mencari data dari Al-Quran. Ini orang pusing setengah mati, mana dia kursi Sulaiman, mana kursi Sulaiman. Karena ngebayangin kursi Sulaiman itu dari emas berkilau-kilau gitu. Bukan berkilo-kilo, berkilau-kilau. Ternyata cuma begini aja. Di Gunung Padang sudah dibilang itu kursi, itu kursi, itu kursi. Kayak Ka'bah, dari dulu bilang itu Ka'bah, itu Ka'bah, itu Ka'bah. Ya. Nah dari situ kan akhirnya kita membangun ilmu pengetahuan ini. Tapi kalau tanpa Al-Quran kita tidak bisa. Al-Quran lah yang memberi kita kekuatan sugesti. Kursi Sulaiman ditemukan. Gitu. Dan di pilar Al-Qurannya ini adalah surat ke-12. Ini surat ke-11, 12, ini surat 13. Maka itu di pilar Al-Quran teras 2 itu cuma 2 item. Kursi dan makom. Makomnya di sana. Gitu. Mari kita lihat makom.